Shalom saudara yang terkasih, bagaimana kabar saudara hari ini? Kiranya saudara baik-baik saja dimanapun saat ini saudara berada. Berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah, tepat di hari Sabtu, tanggal 1 Mei 2021. Tidak terasa meskipun kita berada di akhir pekan, tapi kita memulai bulan yang baru. Mari saudara, kita akan satu hati terlebih dahulu, memohon hikmat dan tuntunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk bulan yang baru ini. Biarlah di dalam bulan yang baru ini kami menjadi lebih semangat untuk menjalani kehidupan. Terlebih ketika kami hidup di dalam tuntunan kasih-Mu. Melalui sabda-Mu hari ini Tuhan, biarlah sabda-Mu ini boleh menguatkan setiap kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, bacaan hari ini terambil dari Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-31 dan 32. Demikianlah firman Tuhan. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Nah saudara, demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menguatkan kita. Saudara yang terkasih, dalam perikop ini kita mengetahui salah satu perumpamaan yang disampaikan Yesus untuk menjelaskan mengenai hal kerajaan surga. Salah satunya Yesus mengambil sebuah perumpamaan tentang biji sesawi yang ukurannya kecil dikatakan di sana. Tetapi ketika ia tumbuh, ia memiliki makna yang luar biasa. Ya. Ia tumbuh menjadi tumbuhan yang besar dan ranting-rantingnya pun dapat membuat burung-burung bersangkar di dalam naungannya. Nah, ini menarik untuk kemudian kita perhatikan saudara. Sebab banyak kali kita melihat bahwa hal yang kecil itu selalu kita pandang remeh. Terlebih dalam perbuatan-perbuatan kita, ya. Ketika kita berbuat baik, mungkin ya hanya kecil, menolong orang atau mungkin memperhatikan sesama yang terlihat sepele. Namun hal-hal kecil seperti itu dapat membuat banyak orang merasa dikuatkan. Nah saudara, kalau di dalam Markus pasal yang keempat ini dikatakan bahwa biji yang kecil sekalipun bisa Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaannya Tuhan. Apalagi dengan kita yang melakukan kasih setiap saat. Jangan kemudian kita pandang, paling cuma ini toh. Tapi mari teruslah berbuat baik sekecil apapun. Karena sekecil apapun perbuatan kasih kita kepada sesama kita, itu akan membuat nama Tuhan semakin dimuliakan. Jalanilah hari-hari yang saudara alami dengan penuh dengan sukacita. Memiliki semangat untuk membagikan kasih sekecil apapun. Karena itulah yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Sungguh layak bukan kita menilik kembali kehidupan kita. Wah, selama ini sudahkah kebaikan-kebaikan kecil ini terus diupayakan? Dan kalau satu orang saja bisa melakukan dan kemudian ada semakin banyak orang melakukan kebaikan, menjadi satu komunitas yang benar-benar menjadi menguatkan satu dengan yang lainnya. Komunitas orang percaya, komunitas yang mau terus-menerus mewartakan kasih-Nya Tuhan. Saat ini saudara dipanggil untuk terus menyatakan kebaikan. Sekecil apapun kebaikannya, lakukanlah. Dan percayalah bahwa Tuhan akan pakai saudara. Karya Tuhan tidak membatasi besar kecilnya perbuatan kita. Karena Tuhanlah yang berkehendak. Ketika Tuhan sudah berkehendak, maka itulah yang terjadi. Kita bisa dipakai Tuhan dengan cara apapun. Dengan hal-hal yang sederhana, Tuhan bisa membuat kita menjadi berkat bagi orang lain. Teruslah berjuang menjalani kehidupan yang memberkati orang lain. Saudara, inilah firman Tuhan hari ini yang boleh mengingatkan kita untuk berjuang kebaikan. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, itu akan menjadi sebuah wujud kasih kita kepada Tuhan untuk menyatakan karya Tuhan di tengah dunia. Mari saudara, kita satu dalam doa untuk mengakhiri renungan kita hari ini. Tuhan, sungguh bersyukur ketika Engkau boleh menyatakan kasih-Mu kepada setiap kami.
Kami manusia yang terbatas, kami manusia yang rapuh. Kami tahu Tuhan, kami tidak memiliki apapun yang bisa kami banggakan. Tetapi karena Engkau ada dalam hidup kami bangga. Karena Engkaulah Allah yang selalu menguatkan, memampukan, dan menopang setiap kehidupan kami. Ajarlah kami dan mampukanlah kami untuk terus berjuang, menyatakan kebaikan di tengah dunia ini, sehingga kasih-Mu terpancar lewat kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami menjadi kehidupan yang menyaksikan kebesaran kasih-Mu. Biarlah setiap apa yang kami lakukan Tuhan membuat semakin banyak orang terberkati. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang selalu mengasihi, Allah yang selalu melindungi, dan Allah yang selalu mendengar setiap jerit tangis anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang boleh kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Sang Pembebas dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, demikianlah firman Tuhan hari ini. Biarlah renungan hari ini boleh menguatkan kita di tengah kehidupan masa pandemi. Tetap semangat menjalani kehidupan, tetap ingat protokol kesehatan. Meskipun saudara sudah vaksin, tapi kehidupan yang sesuai dengan protokol membantu pandemi ini segera usai. Saya yakin saudara dan saya bisa melakukannya. Biarlah melalui kehidupan kita, kasih Tuhan semakin terpancar. Selamat menjalani aktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara.